Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Untuk video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang masuk ya melalui email. Emailnya di saya @setiadi.my.id. Nah, ini emailnya. Ini ada email masuk dari Rizky Melinda ya. Ini Rizky Melinda, emailnya: "Selamat siang Mas. Perkenalkan, saya Rizky, anggota grup Makro Excel di Telegram. Mengenai pertanyaan saya kemarin, ditanya begini Mas. Saya mau mengirimkan image via API menggunakan payload base64. Saya masih bingung mengenai bagaimana cara mengambil gambar yang sudah ditambahkan ke sheet melalui insert, kemudian di-convert ke base64. Kalau melalui cell, berarti gambar tersebut dimasukkan ke cell ya. Karena saya pernah melihat tutorial saat melakukan convert itu by cell. Jadi semacam rumus nanti memanggil encode base64-nya. Jadi itu ya. Nah, itu pertanyaan dari Rizky Molinda. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengconvert image menjadi encoding base64 di Excel ya dengan makro. Oke, langsung saja kita masuk ke Excelnya ya untuk langsung membahas pertanyaan ini. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke makronya ya, masuk ke developer dan pilih Visual Basic. Oke, kita akan langsung membuat encoding base64. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum mengenal apa itu encoding base64, jadi dalam kriptografi itu ada beberapa jenis teknik ya. Dalam kriptografi ada encoding, ada enkripsi, dan juga ada hash. Nah, encoding ini adalah proses di mana kita mengubah input menjadi output yang lain ya. Itu adalah encoding. Nah, kenapa disebut base64? Karena di sini encodingnya kita akan menggunakan 64 karakter ya. Nah, jadi jika teman-teman menggunakan Excel, kita bisa mengecek ANSI-nya ya, kode ANSI-nya yang kita gunakan dalam base64. Oke, kita gunakan saja di sini misalkan buat 123 sampai 255 ya, 1 byte. Oke. Cukup. Nah, ini nomornya, lalu kita akan buat menggunakan rumus char ya. Ini untuk pengenalan base64-nya. Char pakai sama dengan ya. Sama dengan char dalam kurung ini dan enter. Nah, ini akan menghasilkan sebuah karakter ya dari kode ANSI-nya. Satu itu ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini ada beberapa karakter ya, ada 1, 2, 3, ada ABC dan seterusnya. Nah, dalam encoding base64 yang digunakan adalah ini. Nah, ini 1. Kita beri warna ya, misalkan coba warna hijau. Oke, 1. Dan ini dari sini sampai ke 9 ya. Nah, ini saya kasih langsung nomor saja ya. 1, ini 2, ini 3 sampai ke bawah. Berarti ini totalnya ada 12 karakter. Selanjutnya yang digunakan adalah ABC, yaitu ini sampai ke Z. Terus ini ya. Nah, ini berarti 13. Ini 14, tarik ke bawah. 38 karakter ya. Selanjutnya ada ABC kecil sampai Z kecil. Nah, ini totalnya adalah 64 ya. 38, 39, 40. Tarik ke bawah. Ini 4 ya. Nah, ini encoding base64 karena kita menggunakan 64 karakter di sini ya. Nah, ini yang kita gunakan. Oke, itu adalah pengenalan singkat tentang encoding base64 ya. Jadi kita akan mengubah kode ANSI-nya menjadi kode karakter ini ya, 64 karakter ini. Oke, ini kita buat set baru lagi. Nah, kita masuk lagi ke makronya ya. Oke, untuk membuat encoding kita akan buat di modul, insert modul dulu, insert modul. Kita buat saja misalkan subroutine ya. Kita buat subroutine, misalkan ubah encoding, encode base64. Oke, kita buat encoding base64 ya. Kita akan memerlukan nanti menggunakan ADO. Jadi kita akan menggunakan ADO DB ya. Jadi kita perlu referensi karena kita akan menggunakan teknik early binding ya kali ini. Jadi kita gunakan referensi ke tool reference. Nah, di sini kita akan menggunakan ADO atau ActiveX Data Object ya. Kita gunakan ActiveX Data Object, yaitu Microsoft ActiveX Data Object. Nah, ini ya, kita gunakan yang 6 saja. Microsoft ActiveX Data Object yang 6. Oke, aktifkan dulu karena kita menggunakan ADO ya. Oke, kita akan buat variable untuk hasilnya nanti ya, untuk tambungan hasilnya. Dim misalkan hasil, buat saja varian. Lalu nanti ada byte untuk ANSI ke byte-nya ya. Kita buat saja byte. Nah, di sini kita buat dua variabel, kemudian kita akan buat objek. Kita buat objek misalkan atau sudah kita buat with ya, with create object.
namanya adalah AdoDB stream. Nah, kita buat AdoDB stream, lalu kita akan open. Selanjutnya kita akan buat tipenya. Tipe itu berupa AdoDB titik tipe binary ya. Nah, ini tipenya. Lalu kita akan load from file. Karena kita akan mengubah byte si image-nya dulu ya. Jadi si image-nya kita ubah byte-nya dulu. Lalu kita akan si byte-nya kita akan encoding ke base 64. Jadi 2 langkah ya. Jadi kita akan load dulu filenya. Load from file. Di sini kita buat dulu statis ya. Misalkan ini lokasi filenya. Jadi kita butuh statis untuk memudahkan ya. Kita load dulu. Setelah itu kita masukkan hasilnya ke byte. Ke byte ini kita masukkan berupa read. Oke, kita baca. Setelah itu kita tutup ya, karena sudah beres. Oke, end with. Nah, ini kita sudah berhasil membaca si gambarnya dalam bentuk byte. Oke, selanjutnya kita akan buat function untuk mengubah si byte ini menjadi encoding base 64 ya. Di sini kita buat saja misalnya function encoding base 64. Oke, kita perlu byte ya. Dari atas tadi, ini kembaliannya berupa string. String. Oke, nah ini function encoding base 64. Masukannya berupa byte dari sini, masuk ke sini berupa string ya. Nanti hasilnya. Oke, nah di sini untuk encoding dari byte ini menjadi encoding base 64 ya. Di sini kita menggunakan XML. Jadi kita perlu lagi referensi. Kalau tadi ini Ado ya. Kalau di sini kita perlu referensi berupa XML. Sama seperti tadi, masuk ke tool, lalu pilih reference. Nah, teman-teman di sini pilih berupa XML ya. Cari Microsoft XML. Mana XML di bawah ya. Nah, ini ada 2, ada XML versi 3 dan 6 sama saja. Nah, di sini saya gunakan yang 3 saja ya. 3 saja, lalu aktifkan dan oke. Oke, sudah beres. Nah, di sini kita buat lagi variabelnya ya. Kita buat lagi variabelnya ya. Di sini kita buat 2 variabel. Misalkan div obj as ms xml 2.dom dokumen ya. Dokumen objek model. Kemudian kita buat lagi dim inode misalnya as ms xml itu berupa dom elemen ya. Dom elemen. XML dom elemen. XML elemen. Dom elemen. Nah, ini XML dom elemen. Oke, kita buat 2 objek ini ya. XML dom dokumen atau dokumen objek model dan si elemennya. Kita set dulu objeknya. Set obj karena ini baru dibuat deklarasi ya. Kita buat dengan new msxml 2.dom dokumen. Oke, kita buat objeknya. Lalu kita set lagi si inode-nya ya. Inode-nya kita buat lagi dari obj titik. Ini berarti kita buat create element ya. Create element. Nah, create element. Elemennya adalah B64. Aja deh B64 ya. Itu elemennya. Setelah itu kita akan with inode titik data tipe itu berupa bin titik base 64 ya. Nah, seperti ini itu data tipenya. Terus satu lagi data titik node tipe value ya. Node tipe value. Nah, tipe value nya adalah berupa byte tadi ya. Byte dari sini. Dari sini. Oke, itu tipe value nya. Sudah masukkan ke dot tipe value nya. Sekarang kita akan ambil si hasilnya ya. Hasilnya bisa langsung dimasukkan ke sini untuk langsung dikembalikan ya. Ke sini bisa langsung. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya berupa titik teks. Nah, ini hasilnya berupa teks ya. Lalu kita end it. Kita sudah beres membuat si encoding base 64 dari byte menjadi teks ini ya. Sudah beres, kita kembalikan ke sini. Kita simpan di hasil ya. Nah, simpan di hasil. Berarti hasilnya adalah encoding sama dengan encoding base 64 dalam kurung byte. Oke, nah ini hasilnya terserah mau dikemanain. Kali ini saya akan coba buat masukin ke sheet A1 ya. Atau sheet A2 ke A1 sini. Kita perlebar dulu karena nanti encodingnya ada agak banyak ya. Oke, perlebar dulu. Nah, ini masuk sini dulu hasilnya. Kita tes ya.
hasilnya berarti kita simpan di sheet 2 titik rank A1 ya. Oke, titik value kita harus masukkan hasil. Coba ya. Nah, ini lokasi filenya belum kita isi, kita akan buat statis ya. Kita akan cari gambar dulu di Explorer. Misalnya saya akan cari gambar yang kayak misalkan saya akan ambil gambar ini. Kita copy ya alamatnya. Oke, saya copy, saya simpan di yang tadi ya, di sini. Nah, itu sudah masukkan gambarnya ke sini, lalu kita coba jalankan ya. Jalankan. Oke, ada error di sini. Oke, load from. Oh, ini load from ya, bukan from tapi from. Load from. Nah, load dari file. Load from file ya, bukan from. Oke, coba stop dulu. Jalankan lagi ya. Jalankan. Nah, makanya sudah masuk ke sheet 2 ya. Masuk ke sini. Nah, ini hasilnya berupa encoding base64 dari gambar tadi. Di gambar ini ya. Nah, gambar yang ini. Nah, gambar ini kita ubah menjadi encoding base64, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini untuk mencek hasilnya apakah ini benar atau tidak, kita copy saja ya. Kita copy ini, kita copy, kita cek buka di misalkan decode base64 image. Oke, kita buka benar atau tidak si hasil encodingnya ya. Kita cek dulu. Oke, misalkan kita buka ini. Oke, nah sekarang masukkan yang tadi ya ke sini, kita paste ke sini. Nah, ini ada tanda petik karena tadi Excel ya, berarti kita hapus dulu petik ya. Nah, ini petiknya hapus dulu, dan juga di atas ada petik 1 ya di awal. Nah, ini hapus juga karena ini ada Excel tadi. Oke, kita akan convert. Nah, ini hasilnya ya seperti ini, sama ya. Ini hasil convert dari base64 ke image, hasil seperti ini. Sama ya, ini kita gambar ini, dan tadi dari gambar ini sama juga masuk ke sini. Sama ya, jadi ini encoding sudah benar, sudah bisa menghasilkan gambar yang sama gitu ini ya. Nah, ini gambarnya dari sini. Oke, itu dasar dari encoding base64 dari image ya. Jadi 2 langkah. Pertama kita akan encode, nah gambar ini kita baca byte-nya, kita masukkan ke sini, lalu dari sini kita akan encoding si byte-nya ya menjadi base64. Nah, itu 2 langkahnya yang kita lakukan ya. Oke, itu dasarnya dari encoding base64 dari image. Nah, tadi pertanyaan adalah di sini saya pernah lihat tutorial saat melakukan plot itu by cell jadi semacam rumus. Oke, kalau rumus berarti kita buat function ya, atau UDF atau user dependent function. Kalau ini kan baru subroutine ya, ini baru subroutine, jadi pertanyaan adalah membuat UDF. Nah, kalau UDF berarti di sini kita ubah dari subroutine menjadi function ya. Kalau nanti digunakan berupa function. Oke, encoding atau ubah encode base64 ini berupa nanti ada masukan ya, berarti alamatnya alamat ini, yang ini kita ganti masuk ke sini berupa alamat, misalkan a string, karena nanti akan diinput di cell ya. Oke, nah ini keluarnya bukan string juga, keluarannya berupa string juga ya. Oke, bukan string tapi string. Oke, ini itu keluarannya. Ubah encode 64 alamat a string, berarti ini kita copy, kita ganti yang ini jadi alamat ya. Ini ganti jadi alamat karena nanti dimasukkan ke dalam cell. Ini benar, sekarang kita akan return atau kembalikan nilainya ya. Ini berarti harus berupa di sini karena bukan A1 ya, karena nanti kita akan kembalikan ke selnya. Berarti sini, berarti hasil masukin ke sini ya. Jadi ini masuk sini, ini masuk keluar. Oke, yang tadi alamatnya saya copy lagi ya, karena nanti perlu untuk tes tadi lagi. Oke, saya copy lagi alamatnya. Sekarang saya akan simpan di sel ya. Ini hasil yang tadi, saya akan simpan di sini misalkan. Di C atau di sini saya kita akan buat rumus ya yang tadi kita buat. Nah, itu perlebar dulu karena nanti encodingnya agak besar ya. Oke, perlebar dulu. Nah, ini sekarang kita akan tes. Nah, di sini rumusnya yang ini rumusnya ya. Nah, ini ubah encode base64. Ini rumusnya yang digunakan dalam UDF. Berarti sini rumusnya adalah sama dengan ubah encode base64 kurung muka ini tutup dan enter ya. Ini hasilnya, ini hasilnya dari encoding base64 ya dengan rumus. Jadi nanti Rizky Maulida itu siapkan berupa alamat gambarnya ya, alamat gambarnya, lalu nanti buatkan rumusnya berupa ubah encode base64. Nah, ini bisa diatur di sini ya, diatur di sini. Nah, ini
Silahkan gunakan rumusnya apa saja, nanti akan digunakan di sini ya. Jadi sama ini dengan ini. Nah, itu rumusnya ya. Nah, tapi ini hati-hati jika gunakan formula di sini ya, karena di satu sel ini itu ada batasannya. Batasan satu sel ini itu bisa menampung jumlah karakter sebanyak 2 byte ya. Jadi kalau dihitung itu 2 byte itu kan 2 pangkat 16 ya, 2 pangkat 16. Nah, ini dibagi 2, itu maksimal satu karakter itu, maksimal satu sel itu bisa menampung 32.768 karakter ya. Nah, ini kalau masih kita stop dulu sini ya, kita lihat dulu berapa jumlahnya. Kita stop dulu sini, kita stop. Nah, ini kalau jalankan yang ini, jalankan lagi ya. Nah, ini kan baru sampai sini ya, baru sampai hasil. Nah, kita lihat dulu berapa sih hasilnya. Kita len. Hasilnya itu berupa 32.160 ya, berarti masih kuat menampung karakter ini karena dia batasannya kan ini batasannya, ini hasilnya, berarti masih kuat ya. Jadi bisa menghasilkan nilai di sini. Nah, ini kan masih normal. Oke, kita jalankan lagi ya. Ini jalankan lagi, kita hapus dulu, jalankan lagi. Nah, ini hasilnya ada muncul di sini ya. Oke, nah itu yang pertama. Nah, ini kalau teman-teman ganti ini, misalnya ganti gambar ya. Saya ganti gambar, misalnya gambar mana ya? Misalnya gambar ini deh. Oke, gambar ini ya. Saya copy gambar ini. Oke, saya ambil alamatnya. Oke, saya copy. Saya simpan di sini. Oke, ini alamat gambar kedua ya. Nah, ini saya coba gunakan rumus lagi sama dengan ubah encode base64 ini dan enter ya. Nah, ini value. Kenapa value? Karena ini tabungannya lebih. Kita coba cek ya. Kita coba cek di sini. Kita stop dulu. Kita stop. Oke. Yang ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Stop dulu. Ini coba lagi ya. Kita jalankan. Enter. Nah, ini hasilnya. Kita lihat. Itu berupa 223.972 ya. Tentu ini akan melebihi tabungan si Shield SL-nya ya. Jadi tidak kuat menampung karakter dari base 64-nya. Nah, itu hati-hati jika menggunakan function ya atau UDF. Jadi nanti ketika si encodingnya mau dikirim melalui API-nya, silahkan dipecah ya. Jika mau melalui sel ya, jika mau melalui sel SL ini. Jadi perlu dipecah. Tapi jika mau langsung dari variabel ini string langsung ke API-nya itu bisa langsung ya, tidak perlu dipecah karena stringnya bisa kuat menampung. Kalau string di sini kuat menampung ya, di sini bisa menampung si encodingnya. Tapi si sheet SL-nya tidak kuat menampung karena di sini batasannya 32.000 ya. Nah, itu jika menggunakan function, itu gambarannya ya. Nah, mungkin saja untuk video kali ini ya, membahas pertanyaan di email, bagaimana kita mengubah image menjadi encoding base 64. Nah, ini seperti saja ya, encodingnya cukup mudah. Jadi kita menggunakan 2 langkah. Yang pertama kita ubah si byte-nya atau si gambarnya menjadi byte ke sini. Setelah itu baru kita ubah si byte ini menjadi encoding base 64 menggunakan MS-XML ya di sini. Nah, ini langkah kedua untuk mengubah dari ANSI-nya menjadi encoding base 64. Oke, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan dari Rizky Molinda ya, mudah menjawab pertanyaan ini. Jadi silahkan kembangkan lebih lanjut jika ingin mengirimkan payload base 64 ke API-nya ya. Dan juga jika ingin menggunakan rumus, pertimbangkan juga yang tadi ya, pertimbangkan juga image yang melebihi jumlah karakter dari tabungan si sel SL-nya ya, karena ada batasannya. Nah, itu jika ingin menggunakan rumus. Jadi saran saya lebih baik gunakan langsung dari makro, langsung kirim ke API-nya tanpa melalui sel ya, karena nanti ada batasan kalau di sel. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ini. Terima kasih bagi teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, untuk script-nya nanti saya akan simpan di deskripsi kalau teman-teman membutuhkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.